Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kayaku, senang banget aku Nabila bisa jadi host podcast Kayaku, memuliakan petani Indonesia dengan mutu terpercaya. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai ya, tapi tetap berbobot yang pastinya seputar pertanian dan juga sekaligus mengenal lebih dekat petrokimia Kayaku. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta follow semua media sosial Petrokimia Kayaku ya, dari mulai Instagram, Facebook, TikTok, supaya Sobat Kayaku ini nggak ketinggalan update terbaru dan seputar kegiatan Kayaku gitu. Nah, kali ini spesial banget juga karena setelah sekian lama vakum ya, podcast Kayaku kembali hadir dengan narasumber yang luar biasa. Nah, beliau adalah seorang petani Gen Z dan gak cuma aktif bertani, tapi juga kreatif membagikan pengalamannya di dunia pertanian lewat media sosial. Nah, langsung aja kita sambut Bu Tani. Halo Bu Tani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk nih ke cerita-cerita yang lebih seru lagi ya, mungkin Bu Tani bisa cerita dulu, siapa sih Bu Tani ini gitu? Nah, perkenalkan, nama saya Jalsina Tosa atau yang lebih sering dikenal sebagai Bu Tani kalau di media sosial. Saya bertani 3 macam, ada bawang merah, padi, dan jagung. Oke, menarik banget ya. Nah, sebagai generasi Z ya, sebenarnya kan banyak banget ya pilihan karir. Apalagi di era sekarang ini, yang serba digital, banyak sekali pilihan karir. Tetapi kenapa nih Bu Tani tetap memilih bertani? Apa sih gitu yang bikin pertanian itu menarik? Nah, jadi gini Mbak, aku cerita dari awal ya. Boleh. Jadi sebelum aku terjun ke dunia pertanian, itu aku kerja dulu, jadi karyawan dulu selama 5 tahun. Kerjanya di Surabaya. Nah, dari situlah aku mikir Mbak, kalau aku terus-terusan kerja di Surabaya, kan kerja di Surabaya karyawan swasta. Betul. Nggak bisa diterusin sampai tua. Betul. Ya kan? Aku mikir ini kalau kayak gini terus aku nggak bisa. Nah, dari situlah aku cari ide, cari solusi gimana sih biar aku bisa kerja sampai tua. Nah, dari situlah aku ngelirik ke dunia pertanian. Oke. Nah, dari banyaknya generasi muda, kenapa kok aku lebih memilih ke dunia pertanian? Karena satu, dunia pertanian itu kan jarang dilirik. Betul. Nah, otomatis kalau jarang dilirik oleh generasi seusiaku, itu kan peluangnya lebih besar. Benar banget. Ya. Terus habis itu aku juga ingin meregenerasi pertanian di Indonesia. Kebanyakan sekarang kan usianya 40 ke atas. Betul. Saya sebagai usia 20-an. Oh, keren. Ya, jadi ingin terjun ke dunia pertanian, membuktikan bahwa masih ada ini loh generasi muda yang mau terjun ke dunia pertanian. Berarti kalau dari backgroundnya sendiri, emang apakah orang tua juga seorang petani atau gimana gitu? Nah, jadi orang tuaku itu sebenarnya bukan petani Mbak. Orang tuaku itu bertani baru tahun 2017. Jadi pas saya lulus sekolah, nah orang tuaku baru bertani. Oh, oke. Ya, dari situ. Nah, aku dari situ lah dapat motivasi Mbak. Kan orang tuaku bertani ini awal mulanya kan dapat bisa beli lahan. Nah, beli lahannya ini dia jual motorku. Oh, nah okay, gitu. Okay. Maka dari situ motorku didol digawe tuku sawah. Oke. Nah, dari situ aku kerja di Surabaya, beli motor. Habis beli motor, saya punya keinginan untuk beli lahan. Karena orang tua saya bisa beli lahan, saya juga harus bisa beli lahan. Oh, luar biasa. Berarti apa ya, dari kecil emang Kak Jalsi ini visioner ya? Ya, udah memikirkan masa depan. Luar biasa. Oke, jadi bertani itu kan sudah menguras banyak waktu, menguras banyak tenaga juga, dari mulai menanamnya, belum nanti kalau ada hama dan segala macamnya ya kan. Nah, hal apa sih yang memotivasi Bu Tani untuk tetap konsisten gitu, bikin konten di tengah padatnya aktivitas bertani? Nah, ya emang jadi petani itu capek Mbak, ya, kerjanya non-stop. Hari Minggu kita tetap ke lahan. Tanggal merah tetap ke lahan. Hitungannya dino kabeh iki Senin. Nah, kenapa sih kok aku tetap bikin konten di sela-sela kesibukanku?
Jadi nomor satunya aku ingin memotivasi generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Di sisi lain aku juga ingin menunjukkan bahwa pertanian itu nggak harus kotor-kotoran. Emang sih beberapa orang itu pikir kalau jadi petani itu kotor-kotoran, terus habis itu juga kebanyakan miskin. Itu sudah fakta Mbak, itu Mbak. Kebanyakan pandangan orang itu seperti itu. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, seumpama nih, kamu bisa jual hasil panenmu sendiri, kamu bisa lebih mulia. Kayak gitu. Nah, ngomongin soal konten ya, Bu Tani. Jadi awalnya tuh gimana sih untuk kepikiran mulai bikin video tentang lahan pertanian gitu? Awalnya? Ya, ini aku cerita dari awal dulu ya Mbak. Boleh. Ini ceritanya agak panjang. Jadi dulu itu aku sekolah lulusan SMK Multimedia. Oh, oke, menarik. Terus? Ya, lulusan SMK Multimedia, aku emang pengen terjun di dunia sosial media. Nah, tapi nggak bisa langsung Mbak, karena ilmuku belum cukup. Terus, habis itu kan aku kerja di Surabaya selama 5 tahun. Nah, di tahun akhir, 1 tahun terakhir, itu tuh aku kerja di retail. Oh iya. Terus habis itu aku membangun sosial media akunnya toko. Itu mulai dari 0 sampai 86.000 dalam waktu 1 tahun. Dari situlah, dari modalku yang SMK, lulusan SMK ini, saya terapin di toko. Habis itu saya nerapin ke akun saya. Gitu. Luar biasa, berarti learning by doing gitu ya. Jadi berarti memang maksudnya sebelumnya memang sudah ada basic dari sekolah gitu kan? Iya, basicnya tipis-tipis, habis itu ditebelin diri sendiri gitu. Jadi kerja sembari belajar gitu ya. Terus kemudian mencoba bertani, habis itu sekalian lah bikin konten di situ. Betul. Oke, menarik sekali. Menyelam sambil minum. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya itu adalah aku dengar-dengar nih, Bu Tani juga sempat pernah pakai produk Petrokimia Kayaku ya? Betul. Produk Wokozim dari Petrokimia Kayaku. Nah, boleh nggak sih ceritain kayak waktu itu kondisinya tuh seperti apa dan gimana pengalamannya Bu Tani di lahan gitu? Nah, iya betul Mbak. Saya adalah salah satu pengguna Wokozim. Ini produk ini bagus banget Mbak. Saya sudah membuktikan lahan saya yang pancaroba kena banjir, batore ludes, non kucek ngatek jejek. Itu boleh nggak diceritain detailnya? Boleh. Jadi gini, pas musim tanam itu Labuan ketiga, bulan 4, bulan 5. Nah, itu kan musimnya pancaroba. Sekarang ini seumpama siangnya panas, sorenya hujan. Betul. Besoknya itu mendung, pagi itu mendung. Sore nih panas. Nah, itu nggak bisa Mbak, di tanaman bawang merah itu nggak bisa. Itu bisa membuat stres tanaman. Nah, saya menggunakan Wokozim ini. Saya pakainya satu tank itu 50 mili. Nah, saya intervalnya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya, jadi emang cepet ya, rapet intervalnya karena cuacanya yang tidak mendukung. Kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu Mbak, pada tanggal 20 Mei itu ada banjir Mbak. Ya Allah Mbak, banjir sak dodol. Nah, itu lahannya tonggo-tonggo itu tenggelam ya? Tenggelam, punya saya enggak. Nah, selain itu mungkin aku mau kasih tahu teman-teman semuanya kalau Wokozim ini organik ya teman-teman, jadi dia itu slow release. Jadi nggak bisa kamu nyemprot saiki sesok langsung karena hasilnya nggak bisa. Betul. Ya, jadi ini tuh mungkin 3 kali, 4 kali baru kelihatan hasilnya. Saya itu kan tanam di musim Labuan ketiga itu kan cuacanya ekstrim banget Mbak. Aku pakai ini, itu tanamannya owiju kayak tanam musim raya. Padahal kalau ditelaah ya Mbak ya, itu tuh nggak mungkin tanaman di musim penghujan bisa sesehat itu. Nah, saya itu pakai ini, Wokozim. Intervalnya 2 hari sekali, dosisnya 50 ml per tangki 16 liter. Jadi penggunaannya itu berarti apakah sebelum, apakah maksudnya gimana gitu penggunaannya?
Jadi penggunaannya saya dari awal, Mbak. Oh, memang harus dari awal? Iya, dari pencegahan. Kita tuh nggak bisa selama banjir mau kayak gini gak ngatasi. Dari awal dulu. Usia ini masuknya 14, Mbak. Saya 14 HST, ono indikasi kayak ngono cuacane ya kan. Saya pakai ini. Dari itu terus habis itu banjir itu usia. Ini kan mulainya pakai usia 14. Kita banjir itu usia 30, pokok 30-an HST. Nah, habis itu tanamannya malah subur, Mbak. Saya itu sempet, aduh gitu. Ternyata malah apik, Mbak, tandurannya. Tapi kalau dibandingkan sama lahan tetangga gitu, berarti gagal panen dong? Punya tetangga gagal panen, Mbak. Kena jamur. Habis itu tanamannya kan kalau keterak banjir itu patah daunnya. Dan itu muncul jamur. Punya saya enggak. Nanti tak kasih foto dan videonya. Boleh. Nanti kita taruh di sini. Ya Allah, banjir. Apa Agusti iki Labuhan Telu kok iso koyo ngene ceritane, kok jek ono banjir. Efek dari banjir kemarin tuh, lihat. Ini lahan tetangga kayak gini, Rek. Sedangkan lahan kita alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya bun. Kira-kira nih ke depannya ada rencana untuk nambah lahan gak sih? Ada, jelas. Kalau tanam bawang merah itu tanamannya sedikit, untungnya banyak jika untung. Kalau buntung ya rugi, Mbak. Oke. Kira-kira setelah nanti nanam bawang merah itu ada tanaman lain nggak? Kalau sekarang kita tanam bawang merah, padi, dan jagung, Mbak. Oh, gitu. Untuk padi sama jagungnya itu pakai Wokozim juga nggak? Kalau untuk saat ini belum. Rencananya, insya Allah untuk kedepannya saya akan pakai Wokozim di tanaman padi dan jagung saya. Setelah saya lihat efektivitas Wokozim di tanaman bawang merah, saya yakin dan percaya untuk Wokozim ini bisa digunakan di padi, jagung, dan tanaman lainnya. Betul banget, karena soalnya Wokozim sendiri memang bisa digunakan untuk segala jenis tanaman gitu. Berarti kedepannya ini bakal tetap akan pakai Wokozim ya? Jelas, Mbak. Jelas pakai ini, terbukti khasiatnya. Iya, karena tuh Wokozim ini kan memang luar biasa ya, karena nggak cuman dari hasilnya aja, tapi juga dari bahan bakunya itu juga istimewa, Bu Tani. Kemarin kita sempat kedatangan Mr. Suresner. Dia itu adalah Kepala Divisi Bisnis Internasional Biostat di India. Beliau cerita kalau di Biostat India itu mereka menggunakan rumput laut jenis Ascophyllum nodosum. Nah, Ascophyllum nodosum ini tuh berasal dari Norwegia. Uniknya, di sana itu rumput lautnya itu tumbuh di kondisi yang cukup ekstrim ya. Jadi karena 6 bulan di Norwegia itu full ada cahaya matahari, kemudian 6 bulan berikutnya itu gelap total. Nah, tapi saat melewati masa gelap itu, rumput laut ini tuh justru menyimpan istilahnya mikronutrien dalam jumlah maksimal di bagian nodusnya. Makanya itu yang membuat Wokozim itu ya keren lah pokoknya. Nah, buat sobat kayak aku, mungkin mau mendengarkan penjelasan lengkap terkait Wokozim, bisa langsung tonton videonya di channel YouTube kita ya. Oke, terakhir ya, Bu Tani. Pesan atau tips apa sih yang mau Bu Tani sampaikan buat teman-teman generasi muda yang mungkin tertarik gitu di dunia pertanian tapi masih ragu? Nah, oke. Ini mungkin buat teman-teman semuanya, baik generasi muda atau generasi di atas saya, jangan takut untuk bertani. Sekarang semua masalah pertanian ada solusinya. Betul. Pertanian semakin maju dan semakin modern, ya. Seperti itu. Semangat untuk meneruskan pertanian di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Tani untuk waktunya dan cerita inspiratifnya. Semoga cerita kali ini bisa menginspirasi ya untuk sobat-sobat kayak aku dimanapun kalian berada, yaitu terutama para petani muda. Nah, buat sobat kayak aku juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta follow media sosial Petrokimia Kayak Aku di Instagram, Facebook, maupun TikTok supaya selalu update informasi seputar pertanian dan kegiatan kami.
Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, sehat, dan mari kita memuliakan pertanian Indonesia dengan mutu terpercaya. Dadah.